Mau kemana bang? Bang? Mau kemana? Kami mau ngerti kelompok bang. Abang mau tahu kelompok kami siapa aja? Siapa aja bang? Oke, mari kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Megah Kenara dari kelompok 7. Ingin mengenalkan anggota lainnya, see you in top. Mana ya bang? Tapi tadi perkenal kelompok. Kau mau tahu? Iyalah. Ayo ikuti aku. Wih, slow lah bang. Iyalah. Kau mau tahu kan? Iya bang. Oke. Halo. Halo. Ada apa itu? Halo. Oke. Perkenalkan, saya Luis Kennedy Simangunsong dengan NIM 23038. Perkenalkan, nama saya Tolha Bisri dengan NIM 230404004. Perkenalkan, nama saya Rehan Dimas dengan NIM 230404032. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Falisya Lutfi Siregar dengan NIM 23009. Oke, mari kita mulai. Bang, baja dan struktur baja itu apa sih? Jadi dek, baja itu adalah salah satu material paling penting untuk di dunia konstruksi modern saat ini. Jadi dek, baja ini adalah paduan logam terdiri dari besi dan karbon. Yang kandungan karbonnya sekitar 0,02% sampai 2% deh. Oh, Jadi berdasarkan kadar karbonnya baja ini terdiri dari 3 jenis deh. ya. Tahu yang pertama? Enggak bang, apa itu rupanya? Yang pertama dia baja karbon. Bang, bentar dulu bang, ribut guys. Ulang. Jadi yang pertama itu deh baja karbon rendah. Tahu? Enggak bang, apa itu? Baja karbon rendah ini dia mudah dibentuk. Sering digunakan dalam struktur bangunan deh. Yang betul lah bang. Iya deh. Itu dia. Ya. Selanjutnya baja karbon sedang tahu? Enggak. Jadi baja karbon sedang ini memiliki kekuatan sedang untuk poros atau roda giginya. Lalu yang Paham, ketiga, paham. Paham bang. Yang ketiga dia baja karbon tinggi. Dia itu sangat kuat deh. Contohnya bang? Contohnya cari sendiri deh, kan dah siswa. Tapi abang yang kasih tahu. Baja karbon tinggi dia sangat keras tapi agak getas dia. Oh, contohnya seperti? Contoh kan cari sendiri. Ya, aku mau abang yang ngasih tahu. Agak getas cocok untuk alat potong. Nah, itu. Ya. Nah, jadi struktur baja itu apa bang? Jadi struktur baja itu dia rangka bangunan yang sebagian besar bangunan tersebut terbuat dari baja. Jadi dapat contohnya seperti bangunan-bangunan besar gitu, jembatan sama gedung besar lah. Iya bang. Unsur utamanya itu dari pertama ada dia kolom baja. Kolom baja ini dia yang menahan beban dari atas sampai ke bawah. Artinya ada balok baja. Iya bang. Balok baja ini dia yang menopang beban lantai atau atap. Iya. Kalau Ada rangka batang atau keras. Dia yang menyalurkan beban melalui apa ya? Menyalurkan beban dari gaya tarik dan gaya tekan lah. Oh iya bang. Nah, untuk materi selanjutnya nanti dijelaskan kawan abang lah ya. Oke bang. Ada kawan abang bang? Nah, Kenalan bang? ini. Ah. Halo bang. Halo, apa itu? Aku mau nanya nih bang. Apa? Rangka atap, profil atau sambungan pada struktur baja bang. Oh, boleh. Iya bang. Jadi aku awali dari rangka atap baja aja ya. Rangka atap baja itu struktur utama yang menopang penutup atap. Ya, contohnya seperti genteng atau seng yang biasanya dibuat dari profil bajanya yang disusun membentuk teras ataupun kuda-kuda. Jadi fungsi rangka atap ini seperti menyalurkan beban atap ke kolomnya, menahan gaya tekan dan tariknya, menjaga kestabilan dan kekakuan bangunannya. Iya bang. Untuk jenis-jenisnya itu ada rangka atap pelana, lengkung, dan datar. Apa betul bang? Betul lah, makanya aku baca SNI. Oke bang. Tahu SNI apa? Standar Nasional Indonesia. Iya bang, ya. Selanjutnya profil baja. Profil baja ini dia batang baja yang untuk membentuk penampang yang digunakan untuk menyusun rangkanya. Ya, contohnya seperti ada habim,
dia Habim itu bentuknya seperti H, channel itu bentuknya seperti C, angle dia bentuknya seperti L, dan pipa ataupun holo dia ya lingkaran lah, tau lah pipa ya kan. Iya bang, iya. Nah, Dan yang terakhir itu sambungan baja. Sambungan baja itu ada 3 jenis. oh apa aja itu bang? Aku mau tahu. Sambungan baut, ya kan? Di baut dia ada mornya dia kan. Iya, iya, Bang. Masukkan, nah baru dimorkan. Ya. Oke. Oke. Sambungan las. Sambungan las ini kita melelehkan logam di setiap penyambung sambungannya itu kan. Iya, Bang, Melelehkan ya. dulu dilas, oke? Ya. Dan yang ketiga sambungan paku keling. Bukan keling itu bukan hitam maksudnya. Ya, sambungan paku keling ini ya kayak adalah mesinnya untuk memakukan dia lah. Itulah pokoknya, cari tahu lah ya. Iya bang, oke bang. Jadi kesimpulannya ini kita kalau membuat rangka atap ini dia tersusun dari elemen-elemen dan dia dilihat dari profil bajanya ini serta dilihat juga sambungannya ini cocoknya ini untuk apa desainnya ini. Iya. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan untuk selanjutnya untuk penjelasan gambar atau perhitungan dan lain-lain Iya, Bang. dilanjutkan oleh teman saya. Oke bang. Bang, makasih banyak ya bang. Oke bang. Few moments later. Kayak mana bang tentang pembebanan baja ini? Pembebanan baja. Iya bang. Kau mau tahu ya? Iya bang, aku kan mau masuk sipil. Kau masuk sipil? Iya bang. Masuk ke sipil usu ya? Iya bang, aku itunya nanti Nah. jalur undangan nanti aku bang. Cocok, cocok. Nah, kau mau tahu kan? Ya. Biar kasih tahu. Siap bang. Ya, dalam perancangan struktur baja, beban adalah faktor yang paling penting yang Oh. menentukan kekuatan yang keamanan tanpa mengalami keruntuhan dan lendutan yang berlebih. Terus bang? Nah, beban ini terbagi menjadi 3. Apa aja tuh? Yang pertama kau tahu apa? Nggak tahu lah bang. Aku kan belum masuk sipil. Ya udah. Yang pertama biar kasih tahu nih. Ya. Beban mati. Ah. Nah, beban mati ini adalah beban tetap dari berat pada struktur baja itu sendiri seperti berat balok, kolom, pelat lantai dan elemen permanen lainnya. Terus? Yang kedua, Apa itu? yang kedua pun kau nggak tahu. Nggak tahu lah bang. Apa kali kau ya? Nah, yang kedua itu adalah beban hidup. Beban ini berasal dari aktivitas manusia dan benda yang dapat berpindah, misalnya orang, perabotan, atau kendaraan yang melewati jembatan yang menggunakan struktur baja. Abang termasuk beban hidup atau beban mati bang? Kau pakai lain tengoknya. Lanjut bang, lanjut bang, lanjut bang. Oke. Kali bang. Nah, yang ketiga, beban lingkungan. Nah, ini seperti beban angin, beban gempa, beban hujan, dan beban temperatur. Nah, semua beban ini sesuai dengan SNI 1729 2020. Terus? Itu struktur baja. Ya. Nah, jadi pembebanan pada struktur baja bukan soal berat aja, tapi juga pengaruh lingkungan dan aktivitas di atasnya. Sampai sini aja lah, capek kali ada perasaan. Capek kali bang? Nah, udah paham kok kan? Udah bang, ini penyemangkatku memang bang. Yang baju putih bang. Nah, jangan lupa ya, kenali aku nanti. Oke, siap bang. Barrel for sure. Oke, baik. Sekarang kita masuk mengenai dari perencanaan menggunakan software Eclipse. Pastinya pertama kita dalam menggunakan perencanaan software Eclipse itu merupakan modeling. Modeling itu kita perlukan dalam membuat bagaimana struktur itu kita modelingkan. Nah, dari section properties dan material propertiesnya kita masukkan dalam masing-masing modelingnya seperti itu. Setelah memasuki dari modeling, kita masuk ke dalam pembebanan. Nah, pembebanan kita masukkan masing-masing ke pembebanan yang ada di dalam soal kita serta yang kita dapatkan melalui SNI. Setelah kita masuk ke pembebanan, kita membuat kombinasi pembebanan dari masing-masing beban yang ada kita dapatkan sesuai dengan SNI yang ada. Dari pembebanan kombinasi pembebanan yang ada kita masukkan ke dalam run analisis. Run analisis dari software kita ketahui bahwasannya sesuai sudah dari section propertiesnya dan properties yang sudah ada. Setelah itu, setelah kita mendapatkan gaya-gaya dalamnya. Dari gaya-gaya dalam, kita akan mulai nanti masukkan dari pengecekan apakah sesuai penggunaan section properties dan material properties yang kita gunakan di dalam perencanaan ITEPS tersebut. Itu merupakan dari perencanaan dari ITEPS kita. Sehingga nanti kita masukkan dalam
depan banyak kita sudah dalam kategori yang aman perencanaan rangka atap teras kita. Sehingga setelah itu kita masukkan kami buat perencanaan melalui SketchUp dan kami keluarkan perencanaan yang melalui kita dynamic design untuk gambar-gambar kerja pada AutoCAD yang kita persiapkan, sehingga gambar yang kami susun sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya ada hasilan pembahasan di mana kami menggunakan desain perencanaan atap queen dengan desain sebagai berikut, dengan tipe truss queen dengan mutu baja 41 dengan profil truss itu 250x250. Selanjutnya ada jenis-jenis pembebanan yang dirancang, yaitu ada beban mati, beban hidup, dan beban hujan dan beban angin, di mana menggunakan rumus PPIUG 1983 dan SNI 1727 2020. Selanjutnya ada kombinasi pembebanan rangka atap queen yang dimana digunakan dari SNI 1727 tahun 2020 dengan 7 kombinasi, yang dimana nilai terbesar dari kombinasi tersebut adalah 2,56 kN per meter. Selanjutnya kami mendesain kebutuhan mutu baut rencana yang dimana nilainya ini dapat dari etaps dengan nilai A1 nya itu 163 tekan dan B1 nya itu 178 tarik. Selanjutnya ada penentuan diameter dan baut rencana di mana kami menggunakan baut A307. Selanjutnya dicari plat penyambung dengan menggunakan rumus gross yielding dan rupture, dan didapatkan nilai template yang mengendalikan itu adalah T sama dengan 6,82 mm dengan rancang bautnya itu dengan tebal 7 mm. Selanjutnya ada hitungan tahanan sambangan baut, ada geser, tarik, dan tumpu, dan dimana tahanan terkecilnya itu adalah dari tumpu 63 0,3 kN per baut. Selanjutnya ada hitungan kebutuhan baut dengan rumus nilai ultimate per tahanan terkecil bautnya dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada konfigurasi baut, ini adalah konfigurasi baut yang kami rancangkan. Selanjutnya ada tahanan sambungan plat, yang dimana tahanan sambungan plat ini didapatkan AG nya itu 150 mm kuadrat dan AE nya itu 488 mm kuadrat, dengan tahanan lele dan tahanan fraktur itu yang lebih kecil adalah tahanan fraktur sebesar 109,8 kN. Selanjutnya adalah kontrol kekuatan sambungan, yang dimana kita cari kekuatan kontrolnya itu di geser blok dengan nilai 151,62 kN, sehingga platnya sambungan platnya itu lebih kecil daripada uji kekuatan geser blok, sehingga platnya itu lolos uji geser blok. Selanjutnya ada cek kekuatan sobek baut, yang dimana kekuatan sobek baut ini mempunyai uji kekuatan sobek sebesar 69,85 kN, sehingga kekuatan sambungan baut itu lebih kecil, maka lolos uji sobek. Selanjutnya ada tipe batang tekan dan batang tarik, di mana batang tariknya ini ada 3 pengujian, di mana ada tahanan lelet, fraktur, dan geser blok, yang dimana tahanan fraktur ini mempunyai nilai yang paling kecil. Selanjutnya ada tipe elemen tekan, di mana kita harus mencari awalnya itu cek kelangsingan dengan sebagai rumus berikut dan batas kelangsingannya, dan didapatkan batas kelangsingan itu lambda lebih besar daripada lambda R, sehingga elemen tersebut adalah elemen langsing. Dari elemen langsing itu kita menggunakan rumus E6 dan E7. Maka dengan menggunakan rumus E6 dan E7 kita dapatkan nilai dari beban nominalnya itu sebesar 1275,111 kN. Maka desain tersebut dinyatakan aman syarat tekan. Baik, terima kasih. Berikut sampai sini saja penjelasannya. Nah, mungkin segini saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye. Dadah. Mahalkan ilmunya. Udah lah.